Menurut Stephen Covey, dalam bukunya 7 Kebiasaan Manusia yang Efektif, ada 3 aset yang perlu kita perhatikan agar nanti kita bisa mendapatkan keseimbangan P atau KP, yaitu keseimbangan produksi dan kemampuan produksi. Yang mana ketika kita merawat ketiga aset ini akan menjadi sebuah investasi yang akan menghasilkan banyak hal pada diri kita di masa yang akan datang. Saya, Rahma Huda Putranto, yang akan menceritakan isi buku 7 Kebiasaan Manusia yang Efektif hanya untukmu. Oke, video ini merupakan video kelanjutan dari video saya yang pertama yang membahas tentang buku 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif. Apabila teman-teman belum melihat apa yang saya bahas di video yang pertama, maka teman-teman bisa melihat dengan cara klik di pojok kanan ini. Nah, kemarin akan saya review sedikit bahwa kemarin saya mencoba untuk membahas apa yang ada di dalam buku ini, yaitu berkaitan dengan penjagaan terhadap keseimbangan produksi dan kemampuan produksi. Nah, seringkali kita ingin mendapatkan jalan pintas di mana kita ingin meraih produksi itu secara instan, sehingga kita menggunakan cara-cara yang mengorbankan kemampuan produksi. Kemarin kita bahas dengan menggunakan sebuah cerita fiktif, nah itu fabel tentang seorang petani dan seekor angsa yang menghasilkan telur emas. Nah, di sini teman-teman ketika mengingat proses atau konsep dari P atau KP, maka akan muncul pertanyaan, mana ya yang lebih penting antara produksi atau kemampuan produksi? Kemudian, apakah kemampuan produksi itu akan menentukan produksinya? Apakah kemampuan produksi itu menjadi sumber dari produksi yang akan mungkin kita dapatkan? Nah, jawabannya adalah ya. Sebab produksi hanya akan diperoleh jika memiliki kemampuan produksi. Hanya saja pertanyaannya pun berlanjut. Apakah setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk berproduksi? Jawabannya adalah ya. Setiap manusia pasti memiliki modal untuk menghasilkan. Nah, manusia memiliki modal untuk menghasilkan, ini kita namakan aset. Jadi aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan, yang dapat mengasah kemampuan berproduksi kita. Nah, ketiga aset ini apa saja? Nah, ketiga aset yang sudah saya singgung di awal video tadi, menurut Stephen Covey itu ada 3, yaitu aset fisik, aset finansial, dan aset manusia. Ketiganya itu perlu kita jaga. Agar apa? Agar kita bisa mengoptimalkan kemampuan produksinya. Walaupun ketiga aset ini semuanya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya aset fisik. Nah, aset fisik itu bisa berupa alat, bisa berbentuk alat, nah, atau mesin yang kita gunakan untuk berproduksi. Contohnya, ini kalau kita memiliki sebuah sepeda motor dan kita berprofesi sebagai ojek online, maka mau tidak mau kita harus menjaga sepeda motor kita agar supaya apa? Agar kita bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari sepeda motor yang kita miliki. Nah, contoh di mana kita memiliki sepeda motor tapi tidak memperhatikan kemampuan produksi dari sepeda motor kita adalah ketika kita mengetahui bahwa sepeda motor itu memerlukan yang namanya perawatan berkala, itu misalnya seperti mengganti oli, kemudian memeriksa tekanan ban, melihat kampas rem. Nah,
Ketika perawatan berkala yang aslinya kita perlu lakukan dalam rentang waktu 3 bulan sekali, tapi kita tidak memperhatikan itu, kita pakai terus motor kita sampai 1 tahun penuh, apa yang terjadi? Sepeda motor kita kehilangan kemampuan produksinya. Sepeda motor kita tidak bisa kita gunakan untuk menarik ojek atau menarik penumpang, sehingga kita kehilangan sumber penghasilan kita. Nah, mungkin saja sepeda motor kita bisa kita servis, akan tetapi ketika servis itu terjadi setelah perawatan berkala itu berlalu begitu lama, bisa-bisa kita kehilangan kemampuan produksi dari sepeda motor kita, yang mana tadinya sepeda motor kita bisa kita gunakan selama 1 tahun, tapi hanya bisa dipakai selama 6 bulan saja. Misalnya bertahan 10 tahun, tapi karena kita tidak selalu menggunakan perawatan secara berkala atau tidak menggunakan buku panduan perawatan, ya kita akan kehilangan kemampuan produksi dari sepeda motor itu. Nah, di sini terjadi ketidakefektifan, di mana yang pertama adalah kita tidak efektif dalam merawat benda yang bisa menghasilkan produksi bagi kita, di mana benda tersebut kehilangan kemampuan produksinya. Nah, kemampuan produksi yang hilang ini membutuhkan servis yang mungkin lebih besar, sehingga di situ kita lihat pentingnya aset yang kedua, yaitu aset finansial. Aset finansial ini sangat berkaitan dengan apa yang kita miliki dan apa yang mungkin kita bisa dapatkan secara finansial. Nah, kalau tadi ketika kita tidak memperhatikan aset fisik, kita bisa kehilangan aset finansial kita, yaitu aset finansial kita malah banyak termakan atau terfokus pada upaya untuk memperbaiki sepeda motor kita. Nah, kalau di sini menurut Stephen Covey, aset finansial itu harus kita jaga. Mana yang harus kita jaga? Kalau aset finansial itu yang antara produksi dan kemampuan produksi. Kalau yang produksi itu maksudnya adalah tindakan-tindakan kita yang sifatnya konsumtif atau menggunakan sumber daya finansial kita. Tapi kalau kemampuan produksi dalam aset finansial itu biasanya berupa kemampuan kita untuk menghasilkan uang. Nah, di sini Stephen Covey menekankan bahwa jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Maksudnya adalah jangan sampai kita itu kehilangan kemampuan kita dalam berproduksi secara finansial. Mungkin kita punya kebiasaan setiap hari kita pergi ke kafe, ngopi sana kemari, tapi kita lupa untuk membiayai kita pergi ke kafe itu. Kita memerlukan yang namanya kemampuan produksi dalam bidang finansial, yaitu mau nggak mau kita harus memperhatikan hal itu. Kalau tidak, nanti kita akan terjebak pada ketidakseimbangan atau ketidakefektifan. Jadi mana yang lebih penting? Kalau menurut Stephen Covey, yang paling penting adalah di aset finansial itu adalah di aset atau kemampuan produksi kita, yaitu semakin besar kita bisa menghasilkan finansial, maka semakin besar kebebasan yang bisa kita peroleh. Karena seperti yang kita ketahui, ketika kita memiliki cukup banyak dana, maka kita bisa memiliki kebebasan untuk melakukan banyak hal atau untuk menikmati produksi yang sudah kita hasilkan. Nah, di sini kita bisa saja, kalau kita terlalu memperhatikan produksi dalam bidang finansial, artinya kita terlalu konsumtif, kita bisa saja terjebak pada hutang atau bahkan pada pinjaman online. Nah, aset fisik dan aset finansial itu sangat ditentukan oleh aset yang terakhir, yaitu aset manusia. Sebab manusialah yang bisa mengendalikan aset fisik dan aset finansialnya. Nah, Stephen R. Covey itu mengibaratkan aset manusia itu dalam bentuk hubungan. Nah, hubungan yang baik akan
menghasilkan aset manusia yang baik. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika Stephen Covey itu menuliskan di bukunya mengenai contoh untuk menjalin hubungan atau aset manusia di lingkungan keluarga. Nah, ketika lingkungan keluarga itu memiliki aset manusia yang diasah dengan baik, di mana orang-orangnya itu berfokus pada kemampuan produksi manusia, maka mereka akan memperhatikan jalinan-jalinan atau hubungan-hubungan yang terawat. Jadi contohnya, bila di lingkungan keluarga kita mau meminta tolong pada anak kita. Nah, kita kalau merawat hubungan kita dengan anak kita dengan sangat baik, maka kita tidak perlu ngotot, tidak perlu memaksa dia. Nah, berbeda kalau kita tidak memiliki kemampuan produksi yang baik, tidak memiliki hubungan antar manusia yang baik, maka kita akan seringkali mengorbankan kemampuan produksi kita di bidang atau di aset manusia ini. Nah, untuk mendapatkan bantuan dalam tanda kutip menikmati produksi di aset manusia ini, kita seringkali menggunakan pemaksaan, bahkan menggunakan kekerasan, yang mana kekerasan dan pemaksaan itu bisa juga malah mengorbankan kemampuan produksi kita. Mungkin 1 atau 2 kali kita berhasil memaksa mereka atau memaksa bawahan kita, karyawan kita, tapi kita tidak mendapatkan yang namanya kemampuan produksi dari mereka secara lebih banyak. Nah, di sini terjadi ketidakseimbangan dalam aset manusia. Bahkan jadi kita perlu melakukan perawatan merawat kemampuan produksi di bidang aset manusia ini. Ketika kemampuan produksi kita di aset manusia ini baik, kita akan bisa menikmati semuanya dengan baik juga. Jadi di sini kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari dalam video kali ini, bahwa yang pertama, kita perlu melakukan perawatan terhadap aset yang sudah kita miliki, yaitu aset fisik, aset finansial, dan aset manusia. Nah, ketika aset ini terawat dengan baik, maka itu akan menjadi investasi bagi kita. Nah, investasi yang sukses itu pasti akan menghasilkan keuntungan. Jadi ketika ketiga aset ini terawat dengan baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang tiada habisnya di masa yang akan datang. Jadi ketika kita berfokus pada aset, berfokus pada perawatan aset tersebut dengan cara memperhatikan kemampuan produksi, maka produksi itu akan otomatis kita dapatkan. Kalau kita kaitkan dengan cerita petani dan angsa yang bertelur emas itu, maka ketika kita merawat aset angsanya itu, maka kita akan mendapatkan telur emas itu setiap hari. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen, karena di video selanjutnya saya akan membahas bagian dari buku ini di bagian selanjutnya, yaitu di bab yang membahas tentang proaktivitas. Nah, tapi sebelum membahas ke proaktivitas itu, atau jadilah proaktif, kita akan membahas tentang cermin sosial. Nah, cermin sosial itu apa dan kenapa kok kita perlu melihat dalam diri kita cermin sosial yang ada di sekitar kita. Nantikan video selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Let's close the book.